Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aisyah dari kelas salah satu. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari soal UTS di nomor 3, yaitu program untuk menghitung output dari proses. Nah, deskripsi dan struktur programnya, program ini adalah program untuk menghitung output dari proses. Program dimulai dari fungsi utama main. Bentar. Nah, berawal program dideklarasikan sebuah variabel bertipe bilangan bulat, yaitu n, yang digunakan untuk meminta nilai yang akan diinput oleh pengguna. Program kemudian menempelkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai n. Selanjutnya, program memanggil sebuah fungsi bernama proses dengan parameter n. Fungsi proses merupakan fungsi rekursif ya, yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di dalam fungsi proses terdapat kondisi percabangan. Jika nilai X kurang dari atau sama dengan 1, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai X tersebut sebagai hasil. Namun, jika nilai X lebih dari 1, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 2 kali, yaitu dengan parameter hasil dari pembagian X dengan 2 dikalikan sisa pembagian X dengan 2 serta parameter hasil dari pembagian X dengan 2 ditambah dengan sisa pembagian X dengan 2. Kedua hasil pembagian fungsi tersebut kemudian dijumlahkan dan dikembalikan sebagai hasil. Proses ini akan terus berulang hingga mencapai batas kondisi, yaitu ketika X kurang kurang dari atau sama dengan 1. Setelah fungsi selesai dijalankan, hasilnya akan tampil ke layar sebagai output. Program kemudian selesai. Untuk flowchart-nya, waduh. Nah, di fungsi main itu kita start foto oval, terus kita input n pakai jajar genjang, terus kita masuk ke proses. Nah, di proses ini kita proses hasil diisi sama proses n. Lalu kita cetak hasil proses n yang berasal dari hasil ini. Lalu n. Nah, di fungsi proses itu kita mulai dari start pakai oval, lalu dia cek kondisi. Nah, apakah x kurang dari sama dengan 1? Kalau iya, berarti kita return x. Kalau salah, dia return nilai proses dari x dibagi 2 dikali sama x mod 2 yang ditambah x dibagi 2 ditambah x mod 2. Lalu program selesai. Nah, selanjutnya kita ke flowchart, ke project, ke pseudocode. Nah, di pseudocode, ini kita deklarasi variable n untuk integer, terus kita tampilkan, masukkan nilai n ke layar, terus kita input n, terus kita hitung nilai hasil dari proses di bagi proses n. Ini maksudnya kita panggil si apa? Si fungsi proses, lalu kita tulis write hasil proses n yang diisi sama nilai hasilan ini. Lalu program selesai. Nah, untuk output yang functionnya, itu kita function proses x tipe integer, lalu proses juga integer. Lalu, jika x kurang dari sama dengan 1, maka kita return x. Kalau misalnya kondisi ini tidak memenuhi, berarti dia bakal langsung return proses x dibagi 2 dikali x mod 2 ditambah proses x dibagi 2 ditambah x mod 2. Lalu program Lalu hasil dari ini masuklah dia ke sini, lalu diproses di sini. Nah, untuk program C++-nya ini udah buat. eh, Lalu kita input IOStream untuk memanggil library IOStream biar kita dapat menggunakan input dan output. Lalu using namespace std ini agar kita nggak perlu std titik 2 di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu ini in proses sama in X. Nah,
Lalu kita mulai. Ini untuk yang function ya. Nah, gimana kalau function kita mulai, lalu dia cek kondisi. If X kurang dari sama dengan 1, berarti return X. Else, return proses X dibagi 2 dikali X mod 2 ditambah proses X di X mod eh, X bit 2 ditambah X mod 2. Lalu ini untuk menutup function proses. Lalu ini masuk ke email. Sini dia input N, terus langsung nampilin. Oh iya, terus dia menampilkan si menampilkan hasil dari si proses M. Ini tadi. Nah, kita coba run aja ya. Untuk penjelasannya, di soal itu N-nya 11. Jadi kita coba N-nya 11. Nah, ketika N-nya kita masukin 11, hasil prosesnya 11. Hasil proses dari 11 itu 5. Nah, mengapa demikian? Mari kita bedah per iterasinya. Terus ini. Nah, ini aku udah ada penjelasan dengan programnya. Nah, kita mulai program. Terus M-nya kita input 11. Kita panggil. Nah, di sini dia manggil si proses. Nah, proses M kan berarti proses 11. Kita masuk ke function proses. Bentar. Nah, ini tadi. Nah, kita panggil si function proses 11. Masuk kita proses 11. Terus kita masuk ke if. Dia cek apakah 11 kurang dari sama dengan 1 di sini. Enggak, berarti dia masuk ke else. Nah, di else ini eh, dia jadi proses 11 itu diisi sama proses X bagi 2 kan 11 dibagi 2 berarti hasilnya 5 kan. Ini kenapa 5 bukan 1? Lalu ditambah proses eh ini X dibagi 2 itu 5 terus ditambah X mod 2 itu 1. Jadi proses diisi sama proses 5 ditambah proses 6. Karena 5 kali 1 5 dan 5 tambah 1 6. Nah, selanjutnya kita panggil proses 5 dan proses 6. Kita mulai dari memanggil proses 5 dulu. Nah, dalam proses 5, kita masuk ke if. Terus dia cek, apakah 5 kurang dari 1? Enggak, berarti kita masuk ke else. Nah, di else ini berarti proses 5, 5 dibagi, dia masuk ke sini kan. 5 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu dikali X mod 2, itu hasilnya 1. Lalu ditambah dengan proses X dibagi 2, itu 2 lagi kan. Lalu ditambah X mod 2 itu 1. Berarti proses 5 itu diisi sama proses 2 tambah proses 3. Kita panggil lagi proses 2 dan proses 3. Kita mulai dari proses 2 dulu. Nah, di proses 2 kita masuk ke if. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Enggak. Berarti kita masuk ke else lagi. Nah, di else ini eh, 2 dibagi 2 itu kan hasilnya 1.
berarti proses 1 dikali X mod 2 itu 0, berarti 1 dikali 0. Ditambah proses X bagi 2 1, X mod 2 itu 0, berarti 1 tambah 0. Jadi proses 2 itu diisi sama proses 0 ditambah proses 1. Nah, selanjutnya untuk proses ketiga itu kita masuk ke if, lalu dicek apakah 3 kurang dari sama dengan 1? Enggak, berarti kita masuk else. Nah, di else ini kita masuk ke proses 3. Jadi proses 3 itu eh, masuk kita ke sini, 3 dibagi 2 itu 1 kan. Terus X mod 3 mod 2 itu 1. Jadi 1 kali 1 itu 1. Ditambah proses 1 ditambah 1. Jadi proses 3 diisi sama proses 1 ditambah proses 2. Nah, mengenai proses 1. Di proses 1 dia cek masuk itu lagi kan, apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Iya, berarti proses 1 diisi sama 1. Selanjutnya kita panggil proses 2 lagi. Yang ini. Astaga. Nah, yang ini. Proses 2 kita masuk ke if. Apakah X, apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Enggak, berarti kita masuk ke else. Nah, duduk, bentar. Di else. Nah, di else kita masuk ke proses 2. Proses 2 itu kan diisi sama proses 0 plus proses 1. Nah, proses 0 itu kan udah jelas 0 ya. Jadi, karena kita udah dapet si proses 1 tadi, yaitu 1 berarti 0 tambah 1. Yang hasilnya 1. Berarti proses 2 tuh nilainya 1. Nah, sekarang kita masuk ke proses 3 tadi kan. Proses 3 itu kan, proses 1 kan 1. Terus proses 2 itu 1 juga. Berarti 1 ditambah 1. Yang hasilnya 2. Nah, sekarang kita tadi baru yang proses 5 kan. Yang kita jalanin. Berarti sekarang kita masuk ke proses 6. Karena dia belum sama sekali. Nah, di proses 6 kita masuk ke if. Apakah 6 kurang dari sama dengan 1? Enggak, berarti kita masuk else. Nah, proses 6 itu diisi sama eh, 6 dibagi 2 yaitu hasilnya 3. Bisa pembaginya 0, berarti 3 kali 0 ditambah proses 3 tambah 0. Yang hasilnya proses 6 itu diisi sama proses 0 ditambah proses 3. Proses 0 kan tadi hasilnya 0. Sedangkan proses 3 itu 2. Nah, udah dapet kan kita nggak perlu lagi kita hitung. Karena kita udah dapet dari yang perhitungan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang 11 tadi. Nah, proses 11 kan eh, dari proses 5 ditambah proses 6. Nah, kita udah dapet kan proses 5 hasilnya berapa dan 6 berapa. Nah, berarti proses 11 itu diisi sama 3. Proses 5 itu kan 3 dari hasilnya. Terus proses 6, proses 6 kan 2 nih. Berarti hasil dari proses 11 itu 5. Bentar. Sepertinya ada yang kurang. Proses 3 itu kan hasilnya 2. Proses 2 itu hasilnya. Di sini kita tulis dulu. Proses 5 itu dari
yang dimana dari proses dua, dua tadi proses dua itu satu, berarti satu ditambah dua sama dengan tiga. Nah, kan hasil agak bingung. Nah, berarti proses lima tadi kan, nah ini udah kan. Proses lima itu tiga dan proses enam itu dua nih. Jadi, ialah kenapa proses 11 itu hasilnya 5, yaitu dari 3 tambah 2. Lalu program selesai. Nah, sesuaikan sama yang perhitungan di program. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai em, tugas UTS yang nomor 3 ini, yang mengenai output dari proses. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan selama menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.